Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rifariani Purwana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia. Van Vollenhoven, seorang antropologi Belanda, dalam bukunya yang berjudul Staatrecht over Zee mengatakan bahwa pemerintahan republik atau republik desa itu telah ada sebelum Belanda masuk ke Nusantara. Van Vollenhoven juga mengartikan sebuah frasa yang terdapat dalam bukunya, yaitu Republik Keke sebagai suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Jadi konsep desa yang otonom ini merupakan sifat orsinil dan bukan sifat hasil adopsi dari luar, sehingga desa itu diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu negara modern. Nah, secara garis besar, sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata sosial lokal yang sangat beragam, pemerintahan yang demokratis dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumber daya ekonomi. Di sini saya memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai orisinalitas desa, yang kedua yaitu mengenai identifikasi hukum adat sebagai objek nomoi, yang ketiga yaitu merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Yang pertama yaitu mengenai orisinalitas desa. Sejarah perkembangan desa itu tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana manusia itu ingin hidup dan tinggal bersama dengan istri dan anaknya di tempat yang sama. Atas insting itu pula manusia membentuk kelompok secara turun-menurun atas dasar memperingan, memelihara, mengusahakan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Dengan memahami prinsip ini pula dapat kita simpulkan bahwa timbulnya desa itu karena adanya seseorang yang memiliki pengaruh yang besar yang dapat menggerakkan serta membawa banyak orang untuk membuka hutan atau sebuah lahan kosong yang bisa mendukung kehidupan warga untuk bisa ditempati dan kemudian menjadi sebuah pemukiman baru yang kemudian dapat disebut sebagai desa. Orang yang memiliki pengaruh besar ini dikatakan juga sebagai founding fathers dalam awal mula pembangunan desa, dan setelah desa itu terbentuk dan berhasil dibangun, maka ia akan dibantu oleh para kerabatnya untuk menjadi kepala desa yang pertama. Dari skema ini telah terbentuk suatu susunan pemerintahan yang sederhana, yaitu seperti kepala desa dan para petugas yang mengurus mengenai perairan, perkebunan, kerohanian, keamanan, serta hubungan yang ada di masyarakat. Ada juga lembaga sesepuh desa sebagai penasihat kepala desa dan sebagai legitimasi atau kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Sehingga lembaga sesepuh ini menjadi pendukung spiritual dalam kegiatan pembukaan lahan kosong untuk dijadikan wilayah komunitas atau kelompok tersebut. Yang kedua yaitu mengenai identifikasi hukum adat dalam objek nomoi. Praktik hukum adat itu sudah terjadi sebelum konstitusi. Jadi ketika sebuah desa sudah terbentuk, maka dengan sendirinya hukum itu akan terbentuk dan kita menyebutnya dengan sebutan hukum adat. Esensi dari hukum adat ini merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan di dalam masyarakat. Secara umum, hukum adat ini tidak tertulis karena penyampaiannya pun dilakukan secara langsung atau secara lisan. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, maka hukum adat ini jarang sekali dikodifikasi. Meski terdapat beberapa daerah yang melakukan kodifikasi terhadap hukum adat seperti yang terjadi di Lombok dan Bali. Namun pernyataan-pernyataan tersebut bersifat perspektif, yang mana mereka itu biasanya lebih bergantung pada daya ingat dan perasaan keadilan kolektif mereka daripada sumber hukum yang tertulis. Hukum adat ini baik dari sumber maupun perkembangannya terletak pada kehidupan masyarakat dan tidak bergantung pada proses teknis dari legislasi. Hukum adat ini juga merujuk pada tradisi para leluhur yang berbentuk cerita-cerita serta petuah-petuah sebagai sumber utamanya. Yang ketiga yaitu merangkai konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Konstitusi ini merupakan kaidah dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis yang memiliki 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai normatif.
di mana konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, dilaksanakannya secara murni dan konsekuen. Yang kedua yaitu nilai nominal. Dalam arti konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Sehingga peran subjek dari konstitusi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi nominal keefektifan substansi dari konstitusi tersebut. Yang ketiga yaitu nilai semantik, di mana konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun kenyataannya secara sekedar untuk memberi bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melakukan kekuasaan, sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur merupakan maksud dari esensial dari suatu konstitusi. Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi dan kedudukan, yaitu yang pertama, konstitusi itu berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur yang berisi mengenai perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru. Hal ini merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota dari PBB. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindungan HAM dan kebebasan dari warga negara. Yang ketujuh, konstitusi sebagai pemberi atau sumber dari legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang keempat, konstitusi sebagai fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang kesembilan, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kesepuluh, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Melihat kajian tentang desa di Indonesia, sekurang-kurangnya memiliki 3 penafsiran atau pengertian, yaitu yang pertama, pengertian secara sosiologis. Desa itu merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal di dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka itu saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan di antara mereka itu relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Yang kedua, pengertian secara ekonomi. Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari apa yang telah disediakan oleh alam di sekitarnya. Yang ketiga yaitu pengertian secara politik, di mana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau suatu organisasi kekuasaan yang secara politik memiliki wewenang tertentu, karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut bahwasannya desa dapat memiliki konstitusi karena satu, sifatnya yang orisinalitas yang tidak menjadi subsistem dari negara Indonesia. Dua, karena adanya kesamaan tujuan, nilai, dan perilaku yang ingin dicapai. Tiga, ada pula wilayah keberlakuan, jadi adanya tempat atau wilayah di mana komunitas atau desa tersebut berlaku. Dan yang keempat, adanya kesepakatan dalam penggunaan bahasa. Untuk pemenuhan kebutuhan, maka konstitusi desa membuat sebuah penciptaan hukum yang sesuai dengan adat yang ada di masyarakat. Selain itu, peran konstitusi desa juga sebagai dasar hukum untuk melakukan perkembangan ataupun perubahan hukum. Karena hukum adat itu tidak kaku, tidak memiliki sifat yang kaku, maka bisa dilakukan perubahan hukum untuk sifat yang lebih fundamental, sehingga memiliki kekuatan yang lebih kuat dan lebih tinggi. Eksistensi dari konstitusi desa itu telah diakui di Indonesia dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yang mana desa itu diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya,
perspektif atas konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensi melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat setonik sebelum negara ini bernama Indonesia, yaitu masih dengan nama Nusantara. Pola demikian juga secara konstekstual ini terlaksana pada tahun 2014 sejak teranulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Dalam perkembangannya pun, konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas. Hal ini dikarenakan sifatnya yang lebih fundamental, karena pelabelan sifat fundamental tersebut memiliki kuasa yang lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses yang abstraksi, karena hukum yang berada pada desa itu cenderung tidak tertulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.